Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai contoh agen kecerdasan buatan yaitu Google Assistant. Perkenalkan, nama saya Daniel Haryoseno dengan NPM 2007-10544. Google Assistant merupakan sebuah asisten virtual yang dikembangkan oleh Google. Google Assistant juga didukung dengan kecerdasan buatan yang tersedia di perangkat seluler atau perangkat rumah pintar seperti Google Home atau Google Nest. Dengan kecerdasan buatannya tersebut, membuat Google Assistant dapat melakukan percakapan dua arah serta melakukan berbagai fungsi dan pekerjaan. Asisten ini telah diluncurkan sejak Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan Google Halo. Selain itu, sebagai pembicara yang suaranya diaktifkan melalui Google Home. Sejak tahun 2017, Google Assistant ini dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada Android dan juga pada operasi iOS. Dan pada tahun itu juga, Google Assistant diperluas agar dapat mendukung berbagai perangkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Page. Page terdiri dari Percept, Action, Goal, and Environment. Pengertian dari Percept adalah agent dapat menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya. Kemudian, pengertian dari Action adalah agent dapat memberikan tindakan yang tepat dari rangsangan tersebut. Setelah itu, pengertian dari Goals adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh agent sesuai dengan tujuan awal diciptakannya. Yang terakhir ada environment, yang berarti setiap aksi yang dilakukan oleh agent tersebut harus memperhatikan lingkungan di mana agent itu ditempatkan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh Page pada aplikasi Google Assistant. Hey Google, turn on the light. Hey Google, turn on living room TV. Got it. Turning on the living room TV. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, dapat kita ketahui bahwa Google Assistant mendapatkan rangsangan atau percept dari suara saya. Selanjutnya, action yang dia lakukan adalah mendengarkan apa perintah saya. Tadi di contoh bisa kita lihat bahwa saya menyuruh Google Assistant untuk menyalakan lampu dan TV. Kemudian, goals-nya adalah lampu dan TV tersebut berhasil dinyalakan oleh Google Assistant. Menurut kelompok kami, Google Assistant dapat digunakan di berbagai environment, asalkan terkoneksi dengan akses internet. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada PEACE, singkatan dari Performance Measure, Environment, Actuators, and Sensor. Yang pertama, Performance Measure pada asisten Google. Performance Measure yaitu berisi komponen-komponen yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan agen. Nah, yang pertama kita dapat dari asisten Google itu meminimalkan interaksi fisik dengan devices. Berikut adalah contoh dari interaksi fisik dengan devices. Yang kedua yaitu mempercepat perjalanan. Di sini saya akan menunjukkan contoh mempercepat perjalanan menuju supermarket Papua. Berikut contohnya. Oke Google, cara cepat untuk menuju supermarket Papua. Cara terbaik ke Papua Supermarket dan Dep Store naik mobil adalah lewat jalan ke Porpam dan jalan Sungai Maruni, dan akan butuh waktu sekitar 4 menit saat lalu lintas normal. Yang ketiga ada mempermudah proses pencarian. Nah, pada contoh asisten Google nanti saya ingin mencari Mega Mall. Saya tempat Mega Mall berada. Saya menemukan beberapa tempat di dekat Anda. Selanjutnya ada environment. Environment yaitu berisi kondisi yang mempengaruhi di sekitar agen. Di sini kelompok kami mendapatkan 2 environment pada asisten Google. Nanti saya akan memunculkan contoh-contohnya dan apa saja yang kami dapat dari asisten Google. Environment yang pertama yaitu area sekitar pengguna. Maksud dari area sekitar pengguna ini di mana kita harus berada di lingkungan atau ruangan bersama dengan agen.
Contohnya pada saat teman saya Daniel menyalakan lampu. Hey Google, turn on the light. Nah, Daniel ini berada di sekitar ruangan atau lingkungan yang bersama dengan agen. Jika Daniel keluar dari rumah, maka lampu tersebut tidak dapat menyala. Yang kedua, database Google. Database Google contohnya yaitu informasi yang didapatkan oleh Google Assistant hanya terbatas pada Google. Berikutnya ada actuators. Actuators adalah berisi kemampuan yang dapat dilakukan oleh agen. Nah, nanti saya akan memunculkan beberapa contoh dari actuators. Actuators pada asisten Google yang kami dapatkan yang pertama yaitu mengirim pesan. Nah, nanti pada contoh saya akan menunjukkan bahwa asisten Google ini dapat mengirim pesan kepada teman saya yang bernama Avila. Google, tolong kirim pesan kepada Avila. Oke, apa isi pesannya? Halo Avila. Oke, pesan ke Avila isinya, halo Avila, Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Mengirim pesan ke Avila. Yang kedua yaitu asisten Google dapat melakukan panggilan cepat. Nah, pada contoh nanti saya akan menunjukkan bahwa asisten Google ini dapat melakukan panggilan cepat kepada teman saya yang bernama Avila juga. Oke Google, telepon Avila. Apa yang Anda maksud Avila, ponsel? Iya. Menelepon Avila. Yang ketiga, asisten Google juga bisa mengatur pengingat. Nah, pengingat yang dimaksudkan di sini yaitu asisten Google ini bisa mengingatkan kita pada tanggal sekian ataupun sekian. Dia dapat mengingatkan kita bahwa tanggal sekian kita akan ada meeting atau ada rapat. Nah, nanti saya akan munculkan video dari pengatur pengingat tersebut. Oke Google, ingatkan saya pada tanggal 30 September akan ada meeting. Oke, akan ada meeting untuk tanggal 30 September tahun 2021. Jam berapa? Pada jam 9 pagi. Sip, saya akan ingatkan Anda tanggal 30 September tahun 2021 pukul 9. Yang selanjutnya yaitu asisten Google dapat melakukan selfie. Nah, selfie di sini jika teman-teman berbicara kepada asisten Google tersebut bahwa saya ingin selfie, maka asisten Google tersebut akan mengarahkan teman-teman semua ke kamera. Nah, nanti akan saya tampilkan contohnya. Google, buka fitur selfie. Oke, siap-siap. Selanjutnya, asisten Google juga dapat memutar musik. Jika teman-teman ingin memutar musik, teman-teman cukup mengatakan, saya ingin memutar musik It Will Rain, atau saya ingin memutar musik apa yang teman-teman ingin putarkan. Nah, nanti saya akan memunculkan contohnya. Oke Google, tolong putarkan saya musik pesan terakhir. Ini hasil yang saya temukan dari web. Yang terakhir yaitu asisten Google dapat memberikan informasi terkait cuaca hari ini. Nanti saya akan menampilkan contoh informasi terkait cuaca hari ini. Oke Google, informasi cuaca hari ini. Suhu di Sorong saat ini 26 derajat dan berawan. Karena kelembapan saat ini, suhunya terasa seperti 30. Selanjutnya ada sensor. Sensor yaitu berisi hal-hal apa saja yang dapat diinputkan oleh agen. Nah, di sini kami mendapat
dua sensor pada asisten Google. Yang pertama yaitu sensor suara dan yang kedua yaitu sensor touchscreen. Nanti saya akan munculkan contoh dari sensor suara dan juga sensor touchscreen. Berikut adalah contoh dari sensor suara. Halo Google. Hai, Almindo Safiorte. Sibuk apa akhir-akhir ini? Kuliah. Saya menemukan beberapa kuliah di dekat Anda. Berikut adalah contoh dari sensor touchscreen. Nah, selanjutnya adalah partially observable. Menurut pengertiannya, partially observable adalah sebuah kondisi yang dapat disebabkan oleh noisy atau ketidakakuratan sensor, atau juga karena sebagian kondisi hilang dari sensor data. Contohnya adalah, kita sebagai user menggunakan Google Assistant, ketika kita menanyakan Google Assistant apa yang sedang dilakukan oleh user lain, maka Google Assistant sendiri tidak dapat menjawab apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan oleh user lain yang sedang menggunakan Google Assistant juga. Jenis lingkungan yang berikutnya adalah deterministik. Menurut pengertiannya, deterministik adalah keadaan lingkungan yang sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sekarang atau tindakan yang dilaksanakan oleh agent. Sebagai contoh adalah aktivitas yang dilakukan oleh Google Assistant sesuai dengan perintah yang dikatakan oleh user. Selain deterministik, Google Assistant juga memiliki lingkungan stokastik. Mengapa begitu? Karena walaupun Google Assistant itu melaksanakan perintah sesuai dengan yang diucapkan oleh user, terkadang perintah tersebut tidak jelas dan tidak dapat dipahami oleh Google Assistant, sehingga Google Assistant melaksanakan perintah yang lain. Berikut adalah contoh dari jenis lingkungan stokastik. Halo Google. Hai, Almindo Safiorte. Sibuk apa akhir-akhir ini? Kuliah. Saya menemukan beberapa kuliah di dekat Anda. Dan jenis lingkungan yang terakhir adalah discrete. Menurut pengertiannya, discrete adalah sejumlah terbatas persepsi dan tindakan yang khas dan terdefinisi dengan baik. Lingkungan yang bisa dilakukan oleh Google Assistant itu sangat terbatas. Google Assistant ini hanya berinteraksi dalam hal tertentu yang mendukung fungsionalitasnya. Di lingkungan mana pengguna berada, maka disitulah Google Assistant dapat melaksanakan perintah tersebut. Dan juga pembatas lain adalah database dari Google Assistant itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya di bagian environment. Sekian dari saya tentang jenis-jenis lingkungan agent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang jenis agent. Nama saya Stillman Flober Butar-Butar, NPM 2007109989. Pada bagian akhir, kelompok kami akan menjelaskan tentang jenis agen apa sih yang terdapat pada Google Assistant. Nah, setelah berdiskusi, kelompok kami memutuskan bahwa Google Assistant ini menggunakan goal-based agent. Nah, untuk alasannya sendiri, karena goal-based agent sendiri itu memiliki ciri. Nah, yang pertama itu pengetahuan agen akan keseluruhan keadaan pada lingkungan tidak selalu cukup. Nah, ini sudah dibuktikan pada contoh-contoh sebelumnya. Kalau Google Assistant ini hanya akan mengerti keadaan lingkungan jika ada inputan dari agen manusia, yang pada kasus kali ini menggunakan sensor suara dan juga sensor sentuhan sebagai inputannya. Google Assistant tidak dapat memahami lingkungannya secara otomatis tanpa perantara agen manusia. Alasan yang kedua, yaitu agen tertentu yang dalam kasus kali ini Google Assistant harus diberi informasi tentang tujuan dan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen manusia. Dari penjelasan saya pada ciri yang pertama, maka agen manusia harus dengan jelas memberikan perintah yang akan diproses oleh Google Assistant.
Kalau perintahnya tidak jelas, maka hasil akhirnya pun akan tidak jelas, atau bahkan hasil akhirnya tidak akan dimengerti oleh Google Assistant tersebut. Google Assistant di sini hanya akan melaksanakan perintah yang diberikan oleh agen manusia, tidak dapat memberikan tujuan atau tindakan yang berupa saran yang berkaitan dengan tujuan yang diberikan oleh agen manusia. Nah, yang ketiga, dengan perintah yang jelas, maka Google Assistant dapat bekerja hingga mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh agen manusia. Ciri yang keempat, pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agen manusia. Ciri ini sangat merujuk ya pada Google Assistant yang akan melakukan pencarian terhadap perintah yang diberikan oleh agen manusia. Perintah akan dicari melalui database Google itu sendiri. Dan kemudian jika menemukan hasilnya maka akan diberikan, dan perencanaan pun juga akan dilakukan atas perintah agent. Tentunya di sini agent manusia. Contohnya membuka kamera untuk selfie atau membuka kamera untuk scan barcode atau membuat tanda pada kalender dan banyak lainnya. Dan ciri yang terakhir, agen refleks berbasis tujuan ini menambahkan informasi mengenai tujuan tersebut. Nah, jika pencarian dilakukan melalui sensor suara, maka Google Assistant sendiri akan memberikan refleks berupa suara kembali yang berkaitan dengan topik yang diberikan oleh agen manusia. Dan juga tentunya Google akan memberikan beberapa kalimat juga yang akan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh agen tersebut. Jadi ada refleks berupa keluaran berupa suara yang dilakukan oleh Google Assistant tersebut. Nah, teman-teman, sekian dari kami tentang Google Assistant. Terima kasih.